Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam kondisi sehat dan tentunya kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Ibu yang akan memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, anak-anak, sudah tahukah kalian hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Nah, anak-anak, kemarin kita kan sudah belajar mengenai ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama, pertanyaannya itu sesuai dengan topik yang akan dibicarakan. Lalu, jawabannya bukan iya atau tidak. Jadi, anak-anak kalau membuat pertanyaan, hindari jawaban iya atau tidak. Yang ketiga, antar pertanyaan berkesinambungan. Yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Yang kelima, dalam melakukan wawancara, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika berbicara dengan narasumber. Lalu yang keenam, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Dan yang terakhir, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara ini adalah orang yang bertanya kepada narasumber, perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Nah, anak-anak, ini merupakan hal yang kalian lakukan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, kalian buat janji terlebih dahulu dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Apakah narasumber bersedia atau tidak? Lalu yang kedua, kalian tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu saat ingin melakukan wawancara. Lalu yang ketiga, jangan lupa kalian harus berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik itu mengandung unsur adik simba. Nah, kalian udah pada tahu belum unsur adik simba itu apa saja? Untuk A itu apa, D itu di mana, K kapan, C itu siapa, M itu mengapa, dan B itu bagaimana. Dan yang terakhir, usahakan kalian berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah kalian susun. Adapun hal yang harus kalian lakukan ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, kalian perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Lalu, sampaikan tujuan dari wawancara yang kalian lakukan. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan terlebih dahulu. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara kalian. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, jangan lupa membawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus.
Lalu, yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kesebelas, hormati petunjuk dari narasumber. Yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat, jadi hanya poin-poin yang penting saja. Anak-anak, hal yang kalian lakukan setelah melakukan wawancara adalah yang pertama, kalian harus mohon diri dengan sopan dan baik. Lalu jangan lupa ucapkan terima kasih dan sampaikan permohonan maaf jika selama melakukan wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah melakukan wawancara. Nah, anak-anak, bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Nah, sebelumnya anak-anak kan telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kalian buat. Nah, setelah itu silahkan kalian melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan dari tanaman kalian masing-masing. Nah, anak-anak, sebagai manusia, kita wajib merawat tanaman yang kita tanam. Dengan merawat tanaman, kita akan memperoleh hak, yaitu menikmati lingkungan yang hijau dan segar. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Kita sudah belajar tentang keterampilan dalam wawancara. Lalu, kita juga sudah belajar mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tindak lanjut, dalam pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.